Baik, masa ta'aruf SMP IT At-Taqwa Narogong dalam tahun ini dengan keadaan yang anak-anak juga tahu bahwa kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Seharusnya kalian sudah berada di sekolah, belajar bersama teman-teman, mendapatkan teman yang baru, apalagi kalian berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Harusnya kalian mengenal satu sama lain dengan teman-teman sekolahnya, namun karena ada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan masa ta'aruf atau masa pengenalan lingkungan sekolah melalui virtual di aplikasi Zoom Meeting. Baik, Ibu mulai saja. Mohon maaf, anak-anak, suara Ibu sudah terdengar jelas? Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Ya, ini merupakan foto Bapak Ibu guru di SMP IT At-Taqwa Narogong. Namun ada beberapa Bapak Ibu guru di sini yang sudah meninggalkan sekolah karena ada beberapa hal dan ada salah satu guru yang sedang cuti untuk melahirkan. Dan kemarin sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Kepala. Ada yang masih ingat nama-namanya? Enggak. Oke, kita lanjutkan. Ya, visi SMP IT At-Taqwa Narogong. Ya, silakan kalian baca sendiri deh. Menciptakan sarana pendidikan yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan diri agar menjadi muslim yang kafah serta meneladani sifat-sifat Rasulullah. Sedangkan untuk misinya ada 4 tuh. Bisa dilihat kan ya, ada melaksanakan pembelajaran aktif, mewujudkan generasi muslim yang mampu mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, baik iptek maupun imtak, kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik, menjadikan SMP sebagai sekolah yang mampu mengembangkan iptek dan imtak. Oke, untuk selanjutnya, mohon diperhatikan baik-baik ya untuk bagian yang ini. Tata tertib pada masa normal, berarti tata tertib yang kalian lihat di layar monitor kalian, ini merupakan tata tertib yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu atau sudah dilakukan selalu oleh kakak-kakak kelas kalian. Yang pertama, siswa wajib menebarkan salam. Menebarkan salam di sini maksudnya gimana sih? Ketika bertemu dengan temannya. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru berarti harus mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Dan ketika bertemu dengan contohnya siswa putri bertemu dengan guru putri berarti harus salim. Dan begitu pun sebaliknya, ketika siswa putra bertemu dengan guru putra berarti harus salim. Namun untuk saat ini karena kita berada pada masa pandemi, maka cukup mengucapkan salam saja karena kita harus melakukan social distancing. Selanjutnya, siswa hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau masa seperti biasa, bukan masa pandemi, kita masuk di pukul 06.50. Nah, masuk di pukul 06.50 itu siswa sudah berada di sekolah. Ketika lebih 1 menit saja, kalian nyampe di sekolah 06.51, 06.52, pasti gerbang sekolah sudah ditutup, maka kamu harus lapor ke guru piket. Mohon maaf Pak, Bu, siapa yang piket di situ gurunya, saya terlambat. Nanti akan mendapatkan hadiah berupa punishment atau hukuman. Tujuannya apa sih memberikan hukuman di situ? Supaya kalian lebih rajin lagi berangkat sekolahnya, lebih pagi lagi, supaya tidak telat lagi. Untuk jam belajar, untuk masa normal itu berlangsung dari Senin sampai Kamis, mulai pukul 7 sampai pukul 3 sore. Loh Bu, kenapa kok di sini 6.50 mulai belajarnya kok jam 7?
Nah, 10 menit sebelum pembelajaran itu digunakan untuk tadarus dan pengarahan oleh wali kelas. Jadi, setiap paginya itu wali kelas akan ke kelas kalian masing-masing untuk mendampingi tadarus dan memberikan motivasi-motivasi pagi supaya kamu belajar itu lebih bersemangat gitu. Untuk hari Jumat. Nah, hari Jumat di sini kok berangkatnya pagi sekali, Bu. Pukul 06.30. Wah, nolnya lebih 1 itu ya. Oke. Pukul 06.30 itu ada kegiatan tapak suci. Tahu kan ya tapak suci itu ya? Nah, jadi 06.30 itu melakukan tapak suci dulu sampai 07.45. Baru setelah itu jam 8 kalian mulai belajar di kelas. Seperti itu. Dan kalau biasanya mungkin SD, kalian kalau hari Jumat jam 11 sudah pulang ke rumah ya. Sholat Jumatnya di rumah untuk yang putra. Tetapi kalau di SMP ITA Taqwa, sholat Jumatnya itu di sekolah. Dan yang putri pun tidak boleh pulang. Yang putra itu ke masjid, karena kan masjidnya deket ya depan sekolah. Untuk yang putri itu melakukan keputrian. Ada di kelas, nanti akan ada wali kelas atau guru yang putri akan masuk ke kelas dan memberikan materi-materi terkait keputrian. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan mulai hari Senin sampai Kamis setelah pulang sekolah atau hari Jumat setelah sholat Jumat atau keputrian. Jadi nanti tergantung kalian ikut ekskulnya apa, ekskulnya di hari apa, berarti kamu ikuti itu. Ya, ekskul itu ada 1 minggu sekali, contohnya ekskul drum band di hari Jumat, ya berarti ekskulnya hanya di hari Jumat. Hari Senin sampai Kamis kalian nggak perlu ekskul gitu. Nanti untuk pemaparan ekskul akan dijelaskan besok ya materi ekskul ya. Ya, oke selanjutnya. Nah, Ibu punya sedikit video tentang kegiatan di sekolah. Silakan ditonton terlebih dahulu. Semoga videonya bisa terlihat jelas ya. Oke, untuk video tadi kayaknya susah untuk ditampilkan. Jadi nanti anak-anak silakan kalian buka YouTube SMP ITA Taqwa. Video yang tadi Ibu tampilkan sudah ada di YouTube SMP ITA Taqwa. Ya. Siswa memakai seragam sesuai jadwal yang diberikan sebagai berikut. Sudah punya seragam semuanya? Sudah. Ada yang belum ambil seragam? Enggak, Bu. Oke. Di sini hari Senin itu menggunakan putih, biru, dan alma mater. Hari Selasa kotak-kotak orange. Hari Rabu itu batik biru. Hari Kamis pramuka. Hari Jumat itu baju koko dan hijau. Dan ketika ada kegiatan di sekolah atau kalian harus mengunjungi sekolah, maka baik putra maupun putri dilarang menggunakan celana. Khususnya untuk putra nih, dilarang menggunakan celana jeans, celana pendek, atau celana ketat yang bermodel. Sedangkan untuk yang putri, ketika ke sekolah, berarti harus menggunakan jilbab dan menggunakan baju muslim yang sopan. Ini contoh bajunya. Nah, sudah dapat gambar seperti ini? Lanjutkan. Untuk yang lain mohon di-mute semuanya ya, biar yang terdengar hanya suara Ibu saja. Kegiatan harian di masa normal. Kalau selama masa normal, kegiatan apa saja sih yang dilakukan selama 1 minggu di SMP ITA Taqwa ini? Di pagi hari yang sudah seperti tadi Ibu jelaskan bahwa 10 menit sebelum pembelajaran itu ada kegiatan yang namanya tadarus pagi dan pengarahan wali kelas. Ya. Nah, tadarus pagi dan pengarahan wali kelas itu dilakukan 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian untuk setelah pembelajaran akan dilakukan sholat duha berjamaah di masjid. Nah, nanti sholat duha bareng-bareng di masjid semuanya.
sholat duha dengan jumlah rokaatnya 8 rokaat. Nah, setelah sholat duha apa yang dilakukan? Nanti kalian di situ adalah setoran hafalan atau tahfiz bersama dengan guru pembimbingnya masing-masing. Selanjutnya, istirahat, kemudian masuk belajar kembali, sholat zuhur berjamaah setelah di bel istirahat. Nah, ada yang berbeda di sini di SMP ITA Taqwa. Setelah sholat zuhur berjamaah, kalian dituntut untuk bisa memberikan uraian hikmah atau pidato di depan seluruh teman-teman SMP ITA Taqwa, baik itu kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Harus berani ngomong, nantinya akan diberikan jadwal. Nah, selanjutnya, sebelum pulang sekolah, kalian akan melakukan sholat asar berjamaah. Oke, selanjutnya. Kalau tadi kegiatan harian, berarti setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, kalau kegiatan mingguannya apa saja sih? Anak siapa sih ini malah benar-benar pantun? Oke, kegiatan mingguannya adalah upacara bendera yang sering dilakukan. Di SD juga kalian sering melakukan. Kemudian ada kegiatan literasi. Nah, ini contoh sholat duha dan sholat jemaah lainnya. Nanti kalian akan sholat bersama-sama di situ. Ya. Selanjutnya, di sini ada contoh tahfiz. Ini merupakan contoh ujian tahfiz kakak kelas kalian. Selanjutnya ada contoh upacara bendera. Ini upacara bendera yang dilakukan ketika memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Nanti petugas Paskibra mereka akan menjadi petugas upacara. Kemudian drum band mereka juga akan mengiringi upacara. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan pojok baca. Nah, sebenarnya ini ya Ibu punya video, tetapi takut kayak tadi nggak bisa dibuka. Silakan kalian tonton videonya di YouTube SMP ITA Taqwa ya. Jangan lupa di-subscribe katanya. Oke, selanjutnya kegiatan di masa new normal pada masa sekarang. Nah, kalian sudah tahu kalau untuk pembelajaran sekarang itu melakukan pembelajaran sistem belajar dari rumah. Nah, untuk belajar dari rumah, mungkin Bapak Ibu Wali kelas sudah menjelaskan bahwa kegiatan belajar dari rumah mulai dari pukul 07.30 sampai 11.20. Nah, tetapi pagi hari sebelum mulai belajar, sebelum 7.30, kalian harus sudah absen dengan wali kelas melalui aplikasi Zoom Meeting. Tadi pagi sudah kan ya? Sudah absen kepada wali kelas ya? Nah, kemudian pembelajarannya itu melalui 2 sistem. Yang pertama melalui daring, yang kedua melalui luring. Ketika daring, berarti kamu melakukan pembelajaran online. Pembelajaran online itu bisa melalui Google Classroom, bisa melalui YouTube sekolah, atau mungkin bisa melalui WhatsApp dari wali kelas. Kemudian ketika pembelajaran luring, kalian menggunakan buku pegangan kalian masing-masing yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, selanjutnya. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di kegiatan normal, itu ada sholat duha, ada tadarus, dan ada kegiatan literasi. Karena sekarang dalam masa new normal atau masa aktivitas kebiasaan baru, maka untuk sholat duha dan tadarus serta hafalan surat-surat pendeknya, silakan kamu mulai dari rumah. Dibiasakan mulai dari sekarang sholat duha, tadarus. Kenapa dibiasakan? Karena ketika nanti mulai masuk kembali ke sekolah, kalian sudah terbiasa di rumah untuk sholat duha.
Dan satu lagi adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu juga kalian harus lakukan dimulai dari sekarang. Nah, mohon diperhatikan untuk bagian ini. Diperhatikan slide yang ini. Tugas selama masta. Jadi, tugas yang pertama untuk kalian adalah kalian melakukan literasi di rumah. Apa sih literasi itu? Literasi itu kamu membaca buku selain buku pelajaran. Dibaca bukunya, kemudian kamu membuat rangkuman atau resume dari hasil literasi yang sudah kamu lakukan. Ya. Kemudian untuk yang kedua, besok di hari Rabu akan ada materi terkait dengan COVID-19 dan materi terkait dengan PPK atau pendidikan karakter. Tugas selanjutnya, mohon maaf ada yang belum di-unmute. Belum di-mute ini suaranya. Jadiin besok ketika Bapak Ibu guru memberikan materi tentang COVID-19 dan materi pendidikan karakter, silakan kamu rangkum apa yang Bapak Ibu berikan materinya, kemudian kamu foto rangkuman itu dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan menulis di room chat. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, untuk hafalannya, nanti di hari Kamis, kelas 7 akan dites BTQ terlebih dahulu oleh Bapak Ibu Wali Kelas selama 2 hari, hari Kamis dan Jumat. Nah, nanti di hari Kamis dan Jumat itu dites apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar atau perlu belajar lagi untuk membaca Al-Qurannya. Nah, kalau yang sudah lancar membaca, boleh mulai menghafal dari juz 30 dari surat Anas ya Pak ya? Ya, dari surat Anas sampai An-Naba untuk kelas 7. Nah, untuk tugas yang tadi Ibu katakan, dikumpulkan di hari Jumat kepada wali kelas. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, masih Ibu. Maaf, Bu. Bu. Iya. Bu. Maaf, tadi saya kurang dengar tugas apa ya? Dibaca silakan, itu masih ada slide share-nya. Yang pertama, literasi. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Untuk literasi di rumah, mungkin kamu punya buku bacaan selain buku pelajaran. Silakan kamu baca bukunya, kemudian kamu rangkum apa sih yang sudah kamu baca. Nah, kemudian rangkuman itu kamu tulis di buku dan dikirim fotonya ke wali kelas. Ya, itu untuk tugas yang pertama. Berarti dimulai dari hari ini untuk literasinya. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua dan ketiga, besok akan ada materi tentang COVID-19 dan materi tentang PPK atau pendidikan karakter oleh Bapak Ibu Guru. Jadi, selama Bapak Ibu Guru memberikan materi, maka kamu harus merangkum apa sih yang beliau sampaikan. Nah, rangkuman itu juga harus kamu kumpulkan sebagai hasil kegiatan masa ta'aruf ini. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Sudah, tidak ada yang bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka Ibu cukupkan sekian untuk materi dari Ibu.
Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama. Kenapa? Ada si Rama. Kenapa? Apa? Nggak jadi. Siapa tuh yang ngomong? Rama. Oh. Enggak Aha. tadi Ram. Siapa Ram? Dapa. Oh, Dapa ini ada Udin. Ini anak.